Puji nama Tuhan. Shalom, sahabat ceria yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Saya berdoa, biarlah hari ini hari yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pasti menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini. Renungan kita hari ini dengan tema berkat di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ada orang yang diberkati Tuhan, ada orang yang dikutuk. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri, tetapi orang yang terkutuk akan dilenyapkan. Dan Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kita. Kita bukan orang yang terkutuk, tetapi orang yang diberkati. Katakan amin. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus memiliki pengertian yang benar tentang berkat. Banyak orang memberikan pengertian ukuran berkat atau keberhasilan di dunia ini selalu dihubungkan dengan materi. Banyak orang mendapatkan materi yang berlimpah, jabatan yang baik, posisi yang baik, penghasilan yang sangat banyak. Tapi banyak juga orang gara-gara berkat itu, gara-gara materi yang didapatkan, semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Perlu kita renungkan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyadari semua berkat yang kita dapat dari Tuhan, pasti kita semakin mengasihi Tuhan. Pasti hidup kita semakin jatuh cinta dengan Tuhan, karena kita sudah diberi Tuhan berkat. Tapi fakta, banyak orang semakin mendapatkan apa yang diinginkan dan diharapkan, semakin jauh dari Tuhan. Saya berdoa, biarlah setiap kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan segala keperluan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, Tuhan pasti memenuhi, mencukupkan segala keperluan kita setiap hari. Katakan amin. Jadi kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang berkat Tuhan. Berkat di dalam Tuhan tidak selalu hubungannya dengan materi. Tapi berkat di dalam Tuhan yang paling penting adalah, adakah damai sejahtera? Adakah sukacita? Adakah kasih dan setia? Adakah kesetiaan dalam hidup kita? Yang paling penting berkat ini harus kita dapat. Berkat di dalam Tuhan itu berbicara damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada kesetiaan, tentang buah-buah roh. Kalau hidup kita setiap hari berlimpah dengan damai dan sejahtera, berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan kasih dan setia, maka janji Tuhan pasti digenapi. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Katakan amin. Supaya kita semakin mengerti pengertian berkat sesungguhnya di dalam Tuhan. Milikilah damai sejahtera, milikilah sukacita, milikilah kasih dan setia. Kalau kita miliki ini, maka hidup kita adalah hidup yang diberkati di dalam Tuhan. Tuhan datang yang kedua kali, pasti kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan.
Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi kelak kita ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada kasih dan setia, maka kita mendapatkan berkat sesungguhnya di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa, biarlah hidup kita berlimpah dengan damai dan sejahtera sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, satu-satunya andalan kami dalam hidup kami adalah Engkau. Tolong kami, biar hidup kami diberkati di dalam Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami berlimpah dengan damai dan sejahtera, dengan sukacita dan dengan kasih dan setia. Maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami sepanjang hari ini. Amin.